Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengantarkan kami sampai di sekolah dengan selamat. Terima kasih juga untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Pertolongan-Mu Begitu Ajaib.
Dipersilahkan. Ya, kompak sekali mereka ya. Pak Ipung dengarkan Stephen sama Mika, suaranya bisa kompak sekali. Oke, ayo kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu hidup di dalam hidup kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kurang semangat, seperti mendung di luar sepertinya. Shalom semuanya. Nah, ini baru kelas 4 aja. Kelas 1, 2, 3 belum kedengaran. Shalom. Nah, gitu. Wow, keras sekali. Bu Yosi di sini sampai kaget. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dengan tema firman Tuhan adalah aku turut merasakannya. Apa? Aku turut merasakannya. Aku turut merasakannya. Aku turut merasakan apa yang kamu rasakan. Aku turut merasakan ketika kamu bahagia. Aku turut merasakan ketika kamu sedih. Aku turut merasakan ketika kamu jatuh cinta. Kelas 4 paling kenceng, bahaya nih. Iya. Pak Ipung juga dengar ada kelas 4 yang sering didatangi kelas 6. Wah, bahaya tuh. Ternyata Bu Prima yang didatangi Bu Cici ya. Oke, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 15. Roma pasal 12 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi Pak Ipung bacakan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini berbicara tentang bagaimana seharusnya ketika kita melihat sesama kita, temanmu yang ada di kelasmu, temanmu yang ada di sekitarmu, orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika mereka merasakan sesuatu hal, nah yang Tuhan mau adalah kita memiliki hal yang sama, memiliki perasaan yang sama, dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Itu yang baik, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau ada teman di sekitarmu, di kelasmu misalnya sedih hari ini, coba tolen kanan kirimu, coba lihatan. Lihatan, ada yang sedih? Nah, ada enggak? Coba itu lihat itu Nana itu biasanya ketawa-ketawa, sekarang sedih enggak tuh? Oh iya, nah ini ada yang enggak beres nih, ya kan? Nah, coba nanti setelah selesai regi, waktu istirahat tanya, Nana, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa Tana? Belum sarapan kayaknya. Nah gitu. Jadi turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Coba Nana itu sedih, kenapa ya kira-kira gitu. Jadi jangan cuma bisa komentar gitu ya kan. Nana kamu ini biasanya bahagia, sukacita, ternyata hari ini kok kamu sedih. Kamu kenapa sih malah ditablek-tablek? Ya kan kasihan. Jangan-jangan Nana tadi berangkat dari rumahnya, dia habis dimarahi mamanya pagi ini, sehingga hatinya sedih. Joram yang biasanya bahagia, misalnya hari ini jadi sedih. Loh kenapa Joram? Gitu. Tanya. Bisa nangkap firman Tuhan pagi hari ini? Nah itu yang Tuhan mau. Peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi 1 bulan ini sebenarnya firman Tuhan itu mengajarkan bagaimana sih cara Tuhan Yesus memahami orang-orang di sekitarnya. Ketika Tuhan Yesus ketemu sama orang-orang yang lapar, maka dia bisa merasakan, oh mereka lapar, sediakan makan. 5.000 orang disediakan 5 roti dan 2 ikan, kasih makan semuanya. Ketika ketemu orang kerasukan setan, oh Tuhan tahu,
Dia butuh dibebaskan dari setan ini, dilepaskan. Dia tahu, dia bisa merasakan. Nah, kadang kita ini mati rasa gitu. Udah pagi-pagi yang ada ngamuk-ngamuk aja ya kan. Nah, itu bahaya. Jangan-jangan dari rumah memang bawa gak bahagia gitu ya kan. Kayak tadi Pak Ibu ibaratkan Nana tadi, berangkat-berangkat udah sedih, biasanya bahagia kok sedih. Ternyata habis dimarahi mamanya gara-gara bangun kesiangan. Udah bangun kesiangan ngompol pula ya kan. Aduh gitu. Itu contoh, nanti jangan dibully Nana ya. Itu contoh. Glad gitu kan biasanya terbang-terbang kalau jalan, dia jarang sekali kalau jalan itu napak kakinya. Ya, terus hari ini kamu lihat Glad pegangan pagar, terus jalan toleh gitu. Nah, itu udah gak beres. Coba tanya Glad, kamu kenapa? Jangan-jangan dia belum sarapan pagi ini, lupa sarapan langsung berangkat sekolah aja. Nangkap firman Tuhan pagi hari ini? Itu Samuel yang di kelas 6 biasanya senyum-senyum gitu kan. Terus hari ini misalnya sedih, coba kamu Mordekai tanya sama dia, Sam, kamu kenapa? Jangan-jangan dia putus cinta ya kan? Loh, Pak Ibung bilang Samuel kenapa kelas 4 yang teriak-teriak? Kan Samuel itu di kelas 6. Kok kelas 4 yang teriak-teriak? Itu bahaya itu ya kan? Oke. Kelas 6 juga ikut rame tuh. Ya, firman Tuhan pagi hari ini turut merasakan, aku turut merasakan loh apa yang kamu rasakan. Bu Yosi gitu misalnya pagi-pagi biasanya udah nyapa, say hello ke semuanya, tapi pagi ini misalnya Bu Yosi nyapru tay. Wah, kamu kenapa Bu Yosi gitu kan? Ternyata belum sarapan. Tuh ngangguk-ngangguk di sini. Ya, nanti sarapan di Bu si Hombing gitu ya. Oke, pagi hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini biarlah firman-Mu menjadi bekal untuk kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan bulan ini bersama dengan Tuhan. Pimpin kami, berkati kami, beri kami sukacita sorga, sehingga kami menjalani hari-hari ini penuh dengan sukacita. Ajar kami untuk membatasi apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami simpan di dalam hati kami, sehingga tidak mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Tapi biarlah kami tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Bukan suara-suara yang tidak baik yang kami dengar, tapi kami mau mendengar berita-berita sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami jalani hari ini bersamamu. Amin.